misalnya aku kan masih cutinya 3 bulan, jadi masih belum mikirin nanti kerja gimana ya, walaupun udah nyicil-nyicil sih mulai sekarang kayak stok asiku gimana, lebih ke itu sih buat anaknya biar nanti nggak haus kan. Kalau misalnya Mas Dana kan udah kerja dari kemarin mah udah kerja dia. Jadi emang ya ambil kerjaan ambil sebisa kita gitu, tapi tetap kita kontrol ya kayak prioritasnya tetap di anak untuk saat ini karena kan memang di usia-usia rentan yang masih butuh perhatian orang tuanya. Jadi ya udah kita sebisa mungkin Nura juga di BF mengasihi secara langsung gitu, terus sebisa mungkin untuk apa ya, bangunin anaknya kalau misalkan ketiduran pules gitu 2 jam sekali harus udah mengasihi kayak gitu-gitu. Jadi memang ya udah jalannya sih dengan natural aja sih, nggak harus yang apa namanya yang kayak dijadwalin gitu, itu harus hari ini aku gitu nggak kayak gitu. Saling isi aja, kita kan pasti ngelihat kan kalau oh Nura kayaknya lagi capek gitu, jadi ya udah gantian sini gantian aku gitu. Sebagai suami suka begadang dulu nggak sih? Oh pasti, kalau itu 100% begadang. Jadi nggak ada tuh ceritanya yang oh anak aku kok nggak bikin begadang. Saya yakin itu berbohong. Karena bagaimanapun juga walaupun anaknya udah tertidur, justru kita harus tetap bangunkan untuk mengasihi, untuk minum susu. Karena kan memang target dari dokter spesialis anak yang disarankan untuk kami atau untuk pasangan baru itu adalah mengasihi atau memberikan susu kepada baby newborn itu kan 2-3 jam sekali. Jadi mau tidak mau tetap harus minum gitu loh, karena suplai tenaganya bayi ya cuman dari ASI atau dari susu formula yang mereka asupkan gitu. Jadi ya udah itu aja, sama mau tidak mau harus mengganti diapers gitu dari setiap 4 jam sekali atau bahkan kita nggak sampai 4 jam sekali ya gitu. Kalaupun misalkan ternyata nggak ada pipis, belum ada pupnya gitu, jadi ya 4 jam, kalau udah terasa udah mau masuk 4 jam harus diganti maksimal gitu. 4 jam. Maksimal ya, tapi faktanya justru malah sejam sekali, bahkan 30 menit kadang awal-awal kemarin ada ganti di momen-momen tertentu itu. Kalau malam apalagi ya itu 30 menit dia rewel udah minum dia udah pup atau pi kayak gitu. Jadi kelihatan kok gelagatnya. Jadi kita bener-bener mulai terbiasa mempelajari bahasa isyaratnya baby gitu. Dari kakak sendiri berarti emang bisa ya popok udah bisa gitu. Belajar dulu gitu nggak? Bagusnya Mas Danang sebagai suami ini ya nggak ada ngomong kayak itu lo anakmu, itu lo urusin gitu, nggak ada. Jadi kalau misalnya udah kira-kira anaknya udah menggeliat nih, udah kelihatan oh ini pasti pup nih, aku pasti manggil dia, yang tolong gantiin pampersnya. Jadi cukup membantu ya. Bukan hanya aku bilang bukan hanya membantu istri ya, tapi menurut aku tanggung jawab berdua, karena tanggung jawab untuk merawat anak itu sekali lagi bukan tanggung jawab istri, tapi tanggung jawab ayah dan ibunya gitu loh. Jadi ya kesehatan istri itu disupport oleh perilaku suami. Kesehatan suami juga disupport oleh perilaku istri. Jadi kita benar-benar saling mengisi, karena mental bapaknya juga terganggu, mental ibunya juga terganggu. Karena kan bapaknya yang tadinya nggak harus gantiin diapers, harus ganti diaper setiap waktu. Ibunya pun begitu, yang nggak harus bangun malam untuk mengasihi, jadi harus bangun malam gitu. Jadi semuanya harus saling support gitu. Justru kalau di titik yang Nura ngegas, akunya diem, aku ngegas, dia diem kayak gitu. Jadi udah harus saling ngerti sih. Kalian ini ada hobi-hobi kayak hunting baju-baju lucu atau mainan? Oh itu aku sepertinya. Dan dia yang menyetop. udah ya gitu. Baju karena udah selemari ya, tolong ya. tiba-tiba kan aku kan suka kalau malam tuh sambil nungguin baby, kan kayak nggak bisa nonton film kan, karena kan baby lagi tidur. Jadi lampu di kamar udah temaram, terus TV juga udah dimatiin, terus suaranya udah hening. Suara udah hening. Jadi aku benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang bisa aku lakukan hanya membuka keranjang kuning. Terus kayak kok lucu gitu. Besok tiba-tiba ada paket, terus dia kayak gini, apa ini? Aku nggak pesen apa-apa. Oh enggak, aku kemarin yang pesen gitu. Buat siapa? Buat ini gitu. Terus aku juga kadang keidaan gitu, tiba-tiba pesen kayak apa ya? Oh pesen pembersih PD ibu kayak gitu. Terus sterilisasi PD ibu, terus sterilisasi apa? Terus kantong penghangat, pokoknya nggak penting. Kata dia gini, kan udah punya itu, jadi ini udah nggak kepake. Oh aku pikir penting, jadi kayak iseng-iseng aja tuh, nggak ngerti aku harus ngapain. Killing time berujung pada belanja kayak gitu. Nah dia yang akhirnya nyetop kayak udah ya, kayak
kalau udah mulai aku tidur kamu nggak usah buka-buka keranjang kuning ya kayak gitu. Jadi udah ngomong kayak gitu. Jadi Berarti sering dandanin anaknya juga Kak? iya bener, Ini ya? iya banget kayak ngasihin apa namanya yang bulat-bulat itu namanya pita-pita, bandana kayak gitu. Pokoknya nggak jelas deh pokoknya. Ntar pokoknya iseng kayak gitu. Jadi ya udahlah, namanya juga anak pertama, terus kita kan juga masih iseng, penasarannya tinggi ya, jadi kayak gitu. Terus anak cewek kan lucu kalau dandan-dandan. iya, terus ternyata salah beli, ternyata untuk anak usia 9 bulan kayak gitu. Jadi kayak, ini masih kegedean masih nanti. Ya udah nggak apa-apa, disimpan buat nanti. Ntar kalau disimpan nanti modelnya udah baru lagi loh ini kayak gitu. Jadi pokoknya salah aja terus dah bapaknya mah gitu. Tapi kan yang penting niatnya ya, yang penting niatnya bagus gitu. Yang penting mah ada niat. Ya udahlah, ya udah gitu. Dia ketawa-ketawa terus semuanya. Berarti banyak banget yang perintilan. Bener, perintilan, iya bener kayak terus yang lucu lagi tuh aku beli ini apa namanya, underpad gitu. Aku nggak ngerti kalau ternyata yang udah dipakai selama itu adalah underpad. Terus aku ngerasa bahwa kita belum punya underpad gitu. Terus aku beli underpad, kamu ngapain beli underpad? Kita kan nggak punya underpad. Lah yang putih itu apa? Itu taplak. Aku nggak ngerti kalau itu underpad. Terus ya udah, ternyata itu sama-sama underpad, cuman modelnya aja yang beda. Ya gitulah, jadi ya udah buat ganti-ganti nggak apa-apa gitu. Tapi suka ada perbedaan pendapat nggak sih dalam parenting? So far nggak sih ya, karena memang kita udah sepakat dari awal bahwa pola parenting itu disepakati bersama-sama. Terus pembagian kayak yang nanti kamu fokus ke mengasihi, akunya yang fokus ke changing diapers, terus menenangkan anak ketika belum tidur, ngajak ngobrol anak. Karena Masya Allah tabarakallah, anak kami itu usia 3 minggu udah ngajak ngobrol terus ya. Iya, ngajak ngobrol terus. Ngajak kayak yang Terus paling seneng kalau misalnya dia ngobrol sama apanya. gitu kayak yang stimulasinya ternyata berhasil sih menurut aku, karena kan dokter DSA-nya kan nyuruh kita mengajarkan stimulasi ini agar bayinya perkembangannya bagus, dan Masya Allah gitu. Dan ini udah masuk di senyum sosial kata dokternya. Senyum sosial itu kata dokter spesialis anak kita tuh, kalau dia diajak berbicara dan kita tersenyum, dia ikut tersenyum menirukan kita. Jadi ternyata udah bisa melakukan itu. Ya, jadi satu kayak bulan ke atas. 1 bulan ke atas itu katanya udah bisa lakukan itu, dan ini 1 bulan 1 minggu. Tapi memang ada penelitiannya, kalau misalnya seorang anak itu dekat sama bapaknya, itu dia akan lebih cerdas. Wah, nah itu dia, makanya kan jadi ya udah kita harus saling mengisi kayak gitu. Karena angka baby blues di Indonesia juga salah satu yang tinggi kan gitu, dan kita harus bisa membantu mengkampanyekan untuk bagaimana mengurangi angka baby blues kepada ibu gitu loh. Walaupun sebenarnya aku pikir baby blues juga terjadi sama ayah ya. Aku yakin kok ayah-ayah di luar sana kalau ini anakmu bantuin gendong itu kayak aduh gue nggak ngerti ini caranya diemin gimana kayak gitu, dia ikutan stres juga gitu. Tapi aku pikir penanganannya adalah calm, stay calm, habis itu berpikir tentang apa yang harus dilakukan yang di depan mata kita. Jadi kayak yang ya udah yang di depan mata kita ini yang harus kita urusin, jangan terlalu banyak berimajinasi, jangan overthinking dulu gitu. Kalau nanti gini gimana, nanti gitu gimana, nggak ada selesainya kalau kita overthinking gitu. Kalau untuk dari ibu dia ada ngasih tips-tips yang ngalamin mental breakdown gitu Kak? Karena kan Kak ada ya, kesehatan juga gitu. Kalau misalnya ngomongin tentang baby blues, sebenarnya faktornya ada banyak. Jadi nggak cuman karena sosial lingkungan sekitarnya itu tidak mendukung, ada hormonal, Betul. terus beradaptasi. Karena perubahannya tiba-tiba mendadak ya. Kayak awalnya tuh kita nggak ada makhluk kecil yang membutuhkan kita ketergantungan, yang dia tuh cuma bisa hidup kalau misalnya ada ibunya gitu. Karena kalau misalnya nggak ada ibunya dia nggak bisa hidup, nggak bisa minum, nggak bisa dapat Beraktivitas ASI ya, gitu kan. Nah makanya seorang ibu itu biasanya akan baby blues gitu kan. Sekarang tanggapannya kan baby blues gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya adaptasi aja sih. Jadi aku sendiri 2 minggu pertama itu merasa kayak Berat ini ya. apa sih kayak gitu. Kaget gitu sebenarnya. Terus begitu 2 minggu awal itu mungkin akhirnya sadar kalau misalnya yang butuh misalnya bayi itu kan butuh ibu, ternyata yang butuh itu nggak cuman bayi ke ibu, tapi ibu butuh juga ke bayi gitu. Karena kalau misalnya kita nggak mengasihi, lama-lama tersumbat, terus itu sakit banget gitu. Karena aku mengalami hal itu, jadi akhirnya aku sadar, oh ternyata yang butuh itu nggak cuman baby anakku butuh ke aku, mama. tapi aku
ke anakku juga butuh. Jadi mungkin itu perlu buat apa ya? Iya, Buat kita edukasi bareng-bareng. Jadi awareness-nya harus dibangun ke masyarakat bahwa nggak cuman bayi yang butuh ibunya, tapi ibunya juga butuh bayinya. Tapi kalau kalian sendiri tipe orang tua yang menjaga anak nggak sih? Mungkin banyak kalau bayi kan banyak disentuh atau dicium orang lain seperti apa? Oh iyalah, Iya, kalau itu pasti. iya pasti ya. Apalagi kan Nora juga seorang dokter ya gitu yang paham bahwa itu adalah part of preventif. Jadi ya preventifnya memang kita menjaga itu gitu. Jadi memang sebisa mungkin dia tidak digendong oleh banyak orang ya yang ya. Dan memang tidak Terus kalau tidak misalnya digendong pun harus cuci tangan dulu. Iya. Terus kita harus pastiin dia steril dan sebagainya gitu. Minimal kalau misalkan Iya, jadi kalau misalnya ayah mertuaku, ibu mertuaku mau habis dari luar gitu, kita langsung akan bilang juga mandi ya. mandi dulu gitu. Mandi dulu gitu. Jadi pun kita berdua kalau misalkan kadang kan kita gantian ibu gantian titip ya dulu ya, kita mau keluar dulu nyari bakso gitu karena pasti kan ada stresnya lah gitu. Itu pulang langsung kita mandi gitu, terus saling mengingatkan, ibu juga gitu, apa belum mandi ya gitu, mama belum mandi ya gitu, jadi ya udah kita mandi dan